Bapak Prof. Dr. John Peter Sinaga MKes, kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Bapak yang hadir di ruangan ini, perlu kami sampaikan yang siogianya undangan kita pada hari ini dihadiri oleh beberapa yang kita daulat, tetapi terima kasih pertama sekali kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan kata sambutan tertulis. Demikian juga Wali Kota Pematang Siantar yang memberikan kata sambutan tertulis, dan Bupati Simalungun Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga SHMH yang tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Suara Tohonan Sintua, disingkat dengan Porkon Arahon, yang dilaksanakan di Universitas HKBP Nomensen tanggal 4 Mei 2023 atau kemarin, dan yang kita harapkan hadir juga pada hari ini adalah Bapak Jenderal Ahmad Daniel, tetapi Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, tetapi karena waktu bersamaan juga kunjungan kerja Wakil Presiden di Padang, sehingga Bapak Panglima memberikan informasi kepada saya SMS tadi malam. Maka dengan hadirnya Bapak Kolonel Toto Raharjo, yang saya panggil sehari-harinya adalah Bapak Jenderal penuh. Jadi bukan hanya pangkatnya lagi, tapi perhatiannya sungguh amat luar biasa terhadap masyarakat. Sekalipun beliau adalah dari TNI, juga humanis, sebagaimana yang kita sama-sama kaji pendidikan humanis. Dan sebelum saya memberikan kata sepatah dua kata, Bapak Jenderal Muldoko, kita sama-sama mendengar sambutan beliau melalui video dengan poin-poin tertentu. Oleh karena itu silakan Pak. Salam sejahtera untuk sekalian. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Paskah bagi saudara-saudara saya sekalian, khususnya bagi umat Kristen yang tergabung dalam Forum Komunikasi Suara Tohonan Sintua. Paskah mengingatkan kita tentang kemenangan dan harapan akan perdamaian dunia. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 memang telah berlalu, akan tetapi ketegangan global tetap ada. Untuk itu, sebagai bangsa besar, kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, saya ajak seluruh umat Kristiani untuk menjadi insan perdamaian yang membawa sukacita bagi banyak orang. Mari kita rayakan Paskah dengan saling menghormati,
mempererat persaudaraan untuk bersama-sama bangkit dalam menghadapi tantangan yang ada dan mewujudkan Indonesia maju. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan musyawarah nasional bersatu misioner Gereja Indonesia atau yang dikenal dengan Munas Sinergi dan sekaligus launching United Missioner Foundation. Semoga ikatan persaudaraan dapat terus kita jalin bersama dan perkuat dalam kedamaian dan keberkahan Tuhan yang Maha Esa. Demikian selamat bekerja dan sukses untuk masa depan Indonesia. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko SIP selaku Kepala Staf Kepresidenan. Beliau tidak bisa hadir karena saat ini juga pelaksanaan KTT, sehingga beliau memberikan videonya untuk sama-sama kita dengarkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Pendeta tentunya yang pertama sekali yang membawa khotbah yang sangat berapi-api di sini dengan Bapak Pendeta yang membawakan doa syafaat dan Bapak Kolonel Toto Raharjo mewakili Panglima dan Bapak Kombes Ade Oka mewakili Kapolda dan Bapak yang tidak saya sebutkan namanya di sini juga hadir. Bapak Maungsong ya yang mewakili Bapak Radiapo Sinaga, tetapi sekalipun sudah diberikan kata sambutan, toh juga perhatiannya diberikan kepada kegiatan kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian misioner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, perlu kami sampaikan. Paskah Raya ini yang pertama dilakukan di Sopo Marpikir HKBP Jakarta tahun 2019 yang dirangkai dengan Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Misioner Gereja. Setelah 5 tahun kemudian, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, wajib melaksanakan musyawarah nasional yang mempunyai kedudukan tinggi, merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sebagaimana yang telah sama-sama kita laksanakan di Universitas HKBP Indonesia Pematang Siantar, bahwa forum komunikasi suara tohonan cintua disingkat dan Porkom Arahon sudah berubah menjadi Bersatu Misioner Gereja Indonesia atau bersinergi. Itulah dasar hukum dari penyelenggaraan kegiatan kita pada siang hari ini. Porkom Arahon yang berubah menjadi bersinergi telah memiliki legalitas hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, tentunya AHU, Administrasi Hukum Negara, dan sudah memiliki rekomendasi kegiatan dari Menteri Agama Republik Indonesia, diantaranya melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, tidak mencampuri masalah dogma di gereja tertentu, termasuk baptis, sakramen, dan lain-lain. Misioner yang dimaksud adalah setiap orang yang sudah dan sedang menderma baktikan dirinya untuk memberikan pelayanan dalam tujuan kemaslahatan umat beragama. Oleh karena itulah
misioner itu tidak dibatasi dengan jenjang pendidikan, jenjang gelar, dan batas usia. Pendeta tidak menjamin menjadi misioner. Cintua tidak menjamin misioner. Tapi yang menjadi misioner adalah orang yang menermabaktikan dirinya untuk pelayanan di gereja. Bapak Toto dan Bapak Oka, ini sama-sama adalah tanggung jawab kita. Saya dari akademisi, bahwa pertumbuhan gereja-gereja sekarang ini adalah masalah nasional, sehingga pemerintah mengeluarkan SKB Menteri nomor 9 tahun 2009 nomor 6. Secara normatifnya, kalau menjadikan satu bangunan gereja ataupun rumah ataupun toko harus diawali dengan izin membangun, IMB. Tetapi sekarang ini muncul banyak gereja-gereja fisiknya dulu, baru diurus IMB. Inilah permasalahan. Ini adalah tugas dari bersinergi. Tepuk tangan dulu. Ini adalah tugas bersinergi untuk mensosialisasikan SKB 2 Menteri. Jadi tidak sekedar bamak, BAKI, maaf, Abang Pendeta, kebetulan Abang Presus Ketua BAKI di sini. Saya tegas-tegas sini, mumpung masih saya hidup. Mungkin besok saya sudah tidak ada lagi. Saya pengen tahu. Satu hari ini saja milik kita. Yang kemarin sudah berlalu, yang akan datang belum tentu. One day a time. Sweet Jesus. Bapak Ibu sekalian, perayaan Paskah ini sudah hampir 3 bulan didesain kepanitiaan. Yang di dalamnya panitia personelnya adalah Bapak Pendeta dan Cintua. Tetapi ketemu apa yang disampaikan oleh Amang Preses tadinya sangat menyentuh. Karena mereka tanya dari mana sumber dana ini. Ini Pak perlu Pak Oka. Ini sampai kepada Bapak Kapolda ini. Kebetulan saya juga terakhir ini agak komunikasi, dan itu dananya tidak ada. Saya tidak, kalaupun ada orang melarang mengatakan ini, saya akan tunjukkan saya Pak di hadapan Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah jiwa saya. Dari mana dananya? Coba lihat, mana Pak Ajis? Dari mana sumber dana ini? Sumber dana adalah air dari anggur. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan itu suka kegiatan ini terlaksana, pasti terlaksana. Sampai sekarang. Itulah namanya yang menterbabaktikan. Sehingga tidak nanti menjadi rebutan perayaan Paskah, perayaan Natal, bagi-bagi kue Paskah, bagi-bagi kue Natal. Ini membuat persoalan Amang Pendeta. Mungkin ada sebagian orang 4 kali Paskah 1 tahun, 5 kali Natal 1 tahun, supaya ada dibagi-bagi. Habis dibagi-bagi, tidak akur lagi, bentuk lagi pengurus yang baru. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan program. Makanya kita buka program Yayasan Misioner Bersatu, United Missionary Foundation. Sehingga nanti kalaupun terbentuk ini bersinergi di tingkat pengurus, bukan pemimpin, DPP, Dewan Pengurus Pusat, DPW, Dewan Pengurus Wilayah, bukan memimpin, bukan Dewan Pimpinan, tapi Dewan Pengurus. Siapa yang mau mengurus, silakan urus.
Kalau hanya untuk melihat-lihat memimpin, jangan bergabung dalam bersinergi. Karena ini adalah kumpulan yang bersinergi. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh anak-anak saya S2 khususnya. Berdiri dulu semua anak saya S2. Duduk. A+. Asal berdiri A+. Yang tidak tadi berdiri tidak lulus. Itu kita berdayakan untuk bersinergi dengan panitia yang sudah terbentuk sebelumnya, yang saya anggap itu mandul ataupun gagal. Sehingga saya mengatakan kepada anak-anak saya, help me, mereka bekerja sampai sekarang. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kalaupun perkumpulan benar bersinergi ini kita teruskan adalah tergantung kepada kita masing-masing. Kalaupun sampai di sini stop, tidak masalah. Itulah daya juang saya. Jangan menimbulkan dari permasalahan nanti bersinergi ini, tapi harus bisa meningkatkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah masyarakat Kristiani, sehingga tidak terjadi saling cabik-mencabik antara sesama kita di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Darwin Siombeng STH, pendeta red saya, dan rombongannya di sini yang selalu memotivasi saya. Yang selebihnya saya tidak tahu. Amang Pres juga, Amang Pres distrik, Amang Dr. Sala Nenggolan MM, tolong dulu berdiri Pak. Tolong dulu berdiri Bapak. Ini selalu memotivasi saya. Ada ya? Kalau Pak Haji tidak perlu. Dan semua rekan DPD Batubara, DPD Simalungun, mana Pak Danres? Pak Danres ini ketua DPD Simalungun. DPD bersinergi Kabupaten Simalungun. Dia berangkat Pak Oka, Pak Lotong jam 3 pagi dari Sibulbul. Baru jam 11, jam berapa tadi Pak? Jam 10 sampai kemari. Jauh lagi Pak dari 3 dulu ke Sibulbul, 5.000 lagi ongkos ke surga. Dengan biaya sendiri Pak. Karena banyak pendeta. Bagaimana ini ongkos jemaat ini? Saya bilang ini bukan pengaruh masa, ini adalah orang-orang yang mau beneran Bapak ketika silakan datang kemari. Bukan pengaruh masa. 12.000 masa saya setiap turun kalau saya bicara. Kalau pemula masa, tapi saya mengundang orang yang mau menerima baktikan dirinya. Inilah Bapak semuanya. Puji Tuhan. Ini tanpa dibayar Pak. Malah nanti membayar lagi nih. Karena apakah kata Pak Haji ini utang. Tapi yakinlah, mujizat akan datang. Nanti saya yakin Pak Oka disampaikan, Pak Oka, Kombes Pak Oka, tertanganlah sama Bapak Irjen RJ Pancaputra Simanjuntak bahwa kegiatan ini hanya bermodalkan air menjadi anggur. 2 ikan 5 roti. Tapi makan 5.000 orang malah bungkus lagi ke rumah. Itu peristiwa yang disampaikan oleh Johannes. Yang punya yayasan ini Johannes Sembir namanya Pak. Jadi saya pun nanti kalau saya punya keturunan atau cucu, saya akan buat namanya Johannes.
Karena yang punya yayasan inilah termasuk juga menopang saya. Ketika saya terbentur di Pematang Siantar, yang siogianya terlaksanya Munas dan Pasca Arahon itu disantar karena Medan menolak, jatuhnya ke Deli Serdang. Hidup Deli Serdang. Itu adalah semua rencana Tuhan, bukan rencana siapa-siapa. Sehingga tidak ada seorang pun yang mencoba menonjolkan diri ataupun egonya di sini. Sebagaimana khotbah dari Amang Pres tadi. Tepuk tangan dulu sama Amang Preses. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh akademika dan mahasiswa Institut Kesehatan Medis Terlupakan, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Deli Tua, sama-sama di Kabupaten Deli Serdang, yang turut bersama-sama mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Tentang juara Tio, saya sudah katakan ada 3 juara trio. Juara 1 jalur provinsi, juara 1 jalur kabupaten kota, juara 1 jalur kecamatan. 3-tiganya akan nanti sama-sama menghadap kepada Bapak Wakil Gubernur. Saya minta mohon diberangkatkan juara-juara ini ke Yerusalem. Kalau tidak terjadi, itu rencana Tuhan. Ini usaha kita buat. Kami bukan RP, Pak. Sesuai dengan anjuran Bapak Dr. Sahalan Nenggolan, kami bukan RP, Raja Proposal. Disarankan Pak Sahala bikin proposal, kami bikin proposal sampai sekarang satu pun tidak nampak bekasnya. Tapi itu tanggung jawabmu, Pak Sahala Nenggolan. Kapan itu kembali? Apakah kembali setelah selesai munas ini? Kalaupun tidak kembali, itu rencana Tuhan. Artinya semuanya itu adalah semua ditetapkan oleh Tuhan yang paling terbaik bagi kita. Dan saya akan percaya kita akan pulang dari tempat ini akan berlebih-lebih. Berlebih-lebih apa? Berkat, bukan uang. Pak Mangusong datang kemari cari uang atau cari berkat? Cari berkat. Kalau cari uang di lampu merah. Artinya harus begitu sekarang penerapan sesuai yang disampaikan oleh Kombes Made, bahwa digitalisasi itu yang serba otomatis itu belum siap kita menerima. Jadi bahasanya seperti bahasa saya, belum lagi tadi diterjemahkan lebih jauh tentang apa itu 4.0, 5.0, 4.0, 5.0, belum lagi diterjemahkan oleh Pak Oka. Dahsyat, Pak, dahsyat. Artinya bahwa media itu menjadi dapur iblis kalau tidak dikuasai. Menjadi kehancuran umat manusia apabila itu tidak kuasai. Coba kita baca. Oleh karena itulah para pendeta yang menjadi misioner gereja, Sintua yang menjadi misioner, evangelis menjadi misioner, guru sekolah minggu menjadi guru misioner, semua yang menerima baktikan itulah misioner gereja. Tepuk tangan dulu. Jadi bukan ukuran pendeta, bukan ukuran Sintua. Itu sesuai dengan ADRT yang sudah ditandatangani kemarin oleh peserta Munas. Namun
Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta tentunya mendapatkan pendidikan teologi, tentu lebih memahami tentang apa itu misioner. Kita juga harus belajar banyak kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Karena apa? Karena mereka lah belajar teologi. Hanya persoalannya sekarang ini, gereja tidak kekurangan gelar sarjana teologi, sarjana master teologi, doktor teologi. Tapi gereja kekurangan sumber daya manusia. Kalau gelar sudah cukup banyak, tapi SDM itu yang minim sekali. Saya pikir itulah kata sambutan yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf, ya, sama-samalah kita nikmati mujizat. Ini dengarkan dulu semua mahasiswa saya. Jangan kemarin ditanya, tolong rekeningnya Prof. Saya bukan minta uang, iya kan? Abang Pendeta Darwin, Pak RE sekarang lagi sakit di Royal Prima. Mari kita bawa dalam doa. Bapak inilah yang pertama sekali memberikan donasinya kepada saya. Tolak. Saya bukan butuh uang, tapi butuh doa amang. Juga ada mahasiswa saya minta nomor rekening, sampai sekarang ini tidak saya terima. Saya masih percaya mujizat itu akan terjadi, kalaupun besok atau lusa. Kalaupun yang tidak terjadi, itu rencana Tuhan Yesus. Tapi saya sudah dapat berkat sampai sekarang, masih belum kekurangan untuk menjadikan berkat itu menjadi berkat. Amin. Siapa yang mau menjadikan berkat itu jadi berkat, nanti kita tunggu dari Kombes. Ya, tapi itu guyon Pak. Artinya supaya cairnya, ya jangan tegang. Hidup ini adalah sementara. Ya. Itulah yang boleh saya sampaikan sambutan saya. Dan harapan saya, kalaupun nanti para pendukung kegiatan ini agak terlambat, apa namanya Pak Bendara? Apa namanya kok terlambat? Misalnya pakai syuting ini kan dibayar ini. Kalaupun terlambat, sabarlah ya. Itu rencana Tuhan Yesus juga itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri kata-kata saya. Deli Husada, Deli Tua, Institut Kesehatan Medistra Lupakam. Demikianlah juga kata-kata saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Beli durian. Beli apanya? Beli durian untuk kekasih. Sekian dulu dan terima kasih. Salam.